Selamat pagi Ilma Sensei dan rekan-rekan sekalian jika ada yang menonton. Nah, kami dari kelompok Shokunin yang berisikan oleh saya, Christian Marcelino Budiman, dan juga ada Alvin Fikri Muhammad Al-Islami, dan juga Marvelino Ibrahim Kiat Majaya, ingin menampilkan video mengenai presentasi kami tentang Shokunin dan juga video mengenai Jiro Ono. Pengertian shokunin. Jadi shokunin berasal dari kata shoku atau tsukasa yang berarti pekerjaan, dan hito atau jin atau yin yang berarti orang. Shokunin secara sederhana dimaknai sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan, khususnya seni, atau dalam bahasa Inggris disebut artisan. Tetapi pada dasarnya, shokunin lebih dari sekedar artisan. Shokunin itu adalah sebuah konsep bagi orang Jepang terhadap orang-orang yang mendedikasikan hidupnya dalam suatu pekerjaan tertentu dan menjadi ahli di bidang tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan sejarah dari shokunin. Shokunin bermula pada masyarakat Jepang di Kyoto yang pada masa lampau banyak para pengrajin kayu, kertas, hingga keramik. Mereka membuat berbagai macam karya seni dari berbagai macam bahan. Beberapa di antara mereka ada yang menjadi seorang ekspertise dalam bidang seni tertentu. Orang-orang yang sangat ahli dalam bidang tertentu inilah yang disebut shokunin. Meski dengan sejarahnya yang seperti itu, yang shokunin merupakan hanya penyebutan bagi seorang pengrajin di Kyoto, seiring dengan perkembangan zaman, shokunin tidak hanya menjadi sebuah sebutan bagi mereka yang seorang pengrajin, tapi juga menjadi jiwa untuk masyarakat Jepang. Shokunin memiliki prinsip yaitu teliti, terus-menerus, dedikasi, dan seni. Shokunin tidak hanya tertutup pada ruang lingkup karya seni, melainkan juga melingkup pada bidang-bidang umum lainnya, seperti membuat kopi, membuat sushi, menyemir sepatu, hingga produksi produk suatu perusahaan seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin menambahkan beberapa hal tentang implikasi shokunin. Jadi, shokunin juga meliputi berbagai pekerjaan di bidang jasa, seperti tukang cukur, guru, penyanyi atau pemain alat musik, bahkan seorang petarung atau praktisi bela diri pun bisa masuk ke shokunin. Shokunin juga bisa diartikan sebagai seninya dari sebuah pekerjaan. Orang-orang bisa merelakan beberapa dekade atau bisa sampai akhir hidupnya hanya untuk menyempurnakan hal yang mereka kerjakan. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan toko yang kami ambil untuk shokunin. Toko tersebut dinamakan Jiro Ono. Dia adalah chef sushi dan juga pemilik restoran sushi yang dinamakan Tsukiyabashi Jiro di Ginza. Beliau telah mendedikasikan dekade-dekade untuk membuat sushi, dimulai dari pencarian bahan yang berkualitas, pembuatan sushi yang teliti, hingga pengajarannya ke konsumen yang sudah pasti sangat baik. Sushi buatan Jiro Ono terkenal enak dan mahal. Bahkan Shinzo Abe dan juga Barack Obama sudah pernah makan di situ dan sudah diakui kelezatan dan baiknya pelayanan dari restoran Tsukiyabashi Jiro. Restoran tersebut hanya menerima konsumen 10 orang dan harga makanannya bisa jutaan rupiah kalau dikonversi ke rupiah pastinya. Nah, karena demikian, Jiro Ono hanya menerima tamu-tamu orang kaya dan eksklusif. Misalkan konglomerat dan juga kepala negara atau perdana menteri yang seperti disebutkan tadi. Namun karena eksklusivitasnya juga, restoran Tsukiyabashi Jiro pun dicoret namanya dari bintang Michelin, atau bisa dibilang lah itu penilaian untuk restoran terbaik di dunia. Untuk menyantap di Tsukiyabashi Jiro, orang-orang harus memesan tempat terlebih dahulu. Setelah itu bisa menunggu berjam-jam lah untuk menyantap di restoran tersebut. Sebelum mengakhiri presentasi kami akan menyajikan sebuah video mengenai Jiro Ono dan juga shokunin dalam perspektif Jiro Ono itu sendiri. いいネタを入れていい仕事をするのが職人で、あと儲かろうが儲からないがあんまりそれは気にしない。
で自分たちでも例えばお寿司を作ってやってる。だけどまだあるんだろうまだあるんだろうって上を見るわけでしょ。ということはまだ上に何かがあるっていうこと。そこまで頂上まで行けば完璧かも分かんないけど、じゃあこの頂上はどこかっていうと分かんないわけですよ。今仕事しててこの年になって完璧だとは思っていないからね。気分いいですよ。一日中ほんわかほんわかで逃げてられるし、職人根性でしょうねこれは。それをやめる、その自分が一生懸命でやってるところをやめる。水商売が嫌だななんて思ったこと一回もないです。ただこれをもう惚れて一生懸命でこれをやって少しでも上っていうふうに考えて現在まで来ています。だから今85になってもさあ今やめようかという気はあまりありません。そういうことです。